Pada cerpen tersebut, ada seorang bupati yang sangat menyukai rendang Minang. Masalahnya, di kotanya yang kecil tidak ada yang bisa membuat rendang seenak yang dia ingat dulu. Dia sudah mencoba berbagai warung, bahkan sampai ada tim studi banding ke Sumatera Barat. Tapi tetap saja rasanya beda. Bupati ini ternyata rindu pada rendang buatan tetangganya dulu, Unitin. Unitin punya warung makan kecil, dan rendangnya itu sangat terkenal. Sayangnya, sekarang Unitin sudah tidak berjualan makanan lagi, melainkan sekarang beliau menjalankan usaha percetakan yang menjadi favorit di daerah tersebut. Bupati sudah mencoba berbagai cara untuk membujuk Unitin, dari rayuan sampai ancaman. Tapi Unitin tetap kekeh tidak mau memasak rendang untuknya. Unitin bilang, proses memasak rendang itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, dan dia sudah tidak sekuat dulu. Akhirnya, Bupati pun menyerah. Dia sadar mungkin memang tidak ada yang bisa menggantikan rasa rendang Unitin. Kota itu pun jadi heboh karena cerita Bupati yang ngidam rendang. Banyak warung yang sudah mencoba membuat rendang terbaik, tapi tetap saja tidak ada yang bisa menyaingi rasa rendang dari Unitin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen rendang. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, yaitu rasa autentik dari rendang sebagai simbol identitas budaya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh yang ada dalam cerpen tersebut yaitu ada Haji Wan sebagai bupati, sang kakek, gadis Melayu Tulen, istri bupati baru, ibu si istri dan bapak dari si istri, Unitin, para penjual, pejabat kabupaten, para kontraktor, dan seorang anggota dewan. Unsur intrinsik yang selanjutnya ada penokohan. Yang pertama Haji Wan. Beliau merupakan sosok yang nostalgik, sederhana, sabar, rendah hati, bijak, dan mencintai budaya lokal, terutama makanan tradisional seperti rendang Minang. Yang kedua ada Unitin, yaitu sosok yang tegas, keras kepala, bijaksana, realistis, dan berpengalaman, serta tetap berpegang pada prinsip. Selanjutnya ada sang kakek, yaitu sifatnya terbuka terhadap budaya lain, berjiwa petualang. Selanjutnya ada gadis Melayu Tulen, yaitu sifatnya yang tradisional, setia dan sederhana, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan keluarga. Selanjutnya ada istri dari bupati, yaitu sosoknya yang sederhana, bekerja keras, dan bersahaja sebagai generasi ketiga dari keluarga buruh yang hidup dalam keterbatasan namun tetap tegar. Selanjutnya ada sifat dari ibu si istri, yaitu tangguh, bekerja keras, dan sabar sebagai buruh kebun tembakau yang menghadapi kehidupan keras pada masa kolonial. Selanjutnya ada bapak si istri, sifatnya yang gigih, ulet, dan pekerja keras. Selanjutnya ada para penjual yang sifatnya ambisius, oportunis, dan berusaha memanfaatkan situasi demi keuntungan. Kemudian ada pejabat kabupaten, sifatnya yang cari muka dan berlebihan terhadap bupati, serta mencoba menarik perhatian bupati dengan memasakkan rendang. Selanjutnya ada para kontraktor. Para kontraktor ini memanfaatkan peluang dan licik, serta memaksa istri mereka memasak rendang demi sebuah proyek. Selanjutnya ada seorang anggota dewan. Mereka taat partai, namun kurang bijak karena rela menggunakan uang rakyat untuk studi banding demi kepentingan pribadi. Unsur intrinsik yang selanjutnya ada latar. Latar terbagi menjadi 3, yakni yang pertama latar waktu. Di cerpen tersebut terdapat latar waktu pekan 20-an tahun lalu, lebih dari 3 jam, lebih dari 8 jam, tempo hari, sepekan, bisa sampai 8 hingga 24 jam, dan 1 bulan. Selanjutnya ada latar tempat, yaitu di perkebunan milik orang Belgia, di pasar, warung makan yang tersebar di sekitar tempat-tempat penting seperti kantor pos, kantor Telkom, SMA, dan dekat pasar, serta warung makan bernama Unitin yang berubah menjadi toko penjual buku dan perlengkapan kantor serta fotokopi sekaligus studio foto. Kemudian ada kota besar, lalu ada di warung makan rumahan, warung-warung makan Sumatera Barat, di Tanah Minang, serta di rumah. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana dari cerpen ini yaitu nostalgia dan kerinduan, yakni saat Haji Wan merindukan rendang Minang yang dulu dimasak oleh Unitin. Selanjutnya ada suasana frustasi dan ketegangan, yakni ketika Haji Wan tidak menemukan rendang Minang yang sesuai dengan yang ia inginkan. Selanjutnya ada suasana perubahan sosial, yang mana masyarakat mulai terlibat dalam pencarian rendang untuk mendapatkan perhatian bupati. Kemudian ada alur. Alur dari cerpen ini yaitu alur campuran, karena dimulai dari masa kini saat Haji Wan menjadi bupati, kemudian
Balik ke masa lalu saat ia kecil dan menikmati rendang Unitin, lalu kembali lagi ke masa kini ketika ia mencari rendang yang serupa. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Cerpen rendang menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena penulis ingin menggali lebih dalam perasaan, pikiran, dan latar belakang beberapa tokoh, terutama Hajiwan. Selanjutnya ada unsur intrinsik gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen ini yaitu ada metafora, kalimat yang terdapat di teks, yaitu kota itu mendadak berdenyut. Di sini kota diibaratkan seperti makhluk hidup yang memiliki denyut kehidupan, menandakan adanya perubahan signifikan dalam kota tersebut. Kemudian ada gaya bahasa hiperbola, kalimat yang terdapat di teks yaitu warung-warung makan mulai mempromosikan rendang. Warung makan rumahan mulai menyediakan menu rendang. Kalimat tersebut memberikan kesan bahwa hampir setiap warung di kota tersebut mulai berfokus pada penjualan rendang sebagai dampak ketertarikan bupati. Yang ketiga ada ironi, ketika Hajiwan terus mencari rendang yang sesuai dengan keinginannya, meskipun dia sadar bahwa rendang yang dimasak Unitin berbeda dengan rendang yang ia coba buat di rumah. Ini menunjukkan ironi dalam dirinya yang merasa bahwa lidahnya sudah berbeda meski berusaha mendapatkan rasa yang sama. Kemudian ada gaya bahasa simile, kalimat yang terdapat di teks yaitu ini pasti rendang Jawa, mirip kalio juga. Kalimat ini membandingkan rasa rendang Jawa dengan kalio dan juga memberikan gambaran tentang perbedaan rasa rendang yang dicari oleh bupati. Kemudian ada gaya bahasa personifikasi. Kalimat yang terdapat di teks yaitu lidah anak yang berbeda. Kalimat ini menggambarkan lidah sebagai entitas yang bisa berubah atau beradaptasi. Seakan-akan lidah memiliki kehendak sendiri. Gaya bahasa yang selanjutnya ada antitesis. Kalimat yang terdapat di teks yaitu Uni sudah tidak sesabar, sebijak, dan setekun dulu. Kalimat ini menyandikan dua keadaan yang bertolak belakang, menunjukkan perubahan sikap Unitin terhadap Hajiwan dan rendangnya. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat dari cerpen ini yaitu pentingnya integritas dan kejujuran dalam bertindak. Tokoh Unitin menolak memasakkan rendang untuk bupati meskipun diberi tawaran, menunjukkan komitmen pada nilai-nilai dan prinsipnya. Cerpen ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai warisan budaya dan tradisi, serta tidak mengorbankan nilai-nilai lama untuk kepentingan sesaat. Sedangkan unsur ekstrinsik dari cerpen rendang ini yaitu yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat terdapat di kondisi sosial yang menggambarkan kehidupan kota kecil yang sederhana dengan keterbatasan fasilitas dan tradisi lokal seperti pasar. Kemudian ada kondisi ekonomi dari masyarakat, yakni kesulitan warga yang menyediakan rendang khas Minang mencerminkan kondisi ekonomi yang sederhana. Kemudian ada kondisi politik dari latar belakang masyarakat, yakni terdapat sindiran terhadap politik pencitraan seperti bupati yang dipilih karena pengaruh keluarganya dan pejabat yang mencari muka pada bupati. Unsur ekstrinsik yang selanjutnya ada latar belakang pengarang beserta alasannya mengapa ia menulis cerpen ini. Muram Batu yang bernama lengkap Muhammad Ramadan Batubara adalah seorang jurnalis dan sastrawan yang dikenal dengan karya-karya realis dan kritis terhadap isu sosial politik. Pengalamannya sebagai jurnalis yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan permasalahan politik tercermin dalam cerpen ini. Alasan Muram Batu menulis cerpen rendang yakni untuk mengangkat tema tentang nilai tradisi dan identitas budaya di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial. Dalam cerpen ini, rendang Minang yang hitam dan kering berminyak menjadi simbol ketekunan, keaslian, dan kesabaran. Nilai-nilai yang perlahan hilang karena pengaruh ekonomi, politik, dan gaya hidup modern. Unsur ekstrinsik yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama ada nilai sosial, yakni terdapat karakteristik masyarakat pedesaan atau kota kecil yang erat, tetapi juga mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang. Yang kedua ada nilai moral, yakni pentingnya kesabaran dan keteguhan prinsip seperti dalam memasak rendang. Yang ketiga ada nilai budaya, yakni mengangkat budaya kuliner rendang Minang sebagai warisan Indonesia. Yang terakhir ada nilai agama. Meskipun tidak terlalu eksplisit, cerpen ini menyinggung nilai-nilai Islami seperti ketekunan, kesabaran, dan menghormati keberadaan. Fakta yang pertama yaitu rendang Minang adalah makanan khas yang hitam, kering, dan berminyak. Yang kedua, proses memasak rendang memakan waktu 8-24 jam dengan teknik tertentu. Yang ketiga, rendang bisa bertahan lama
tampak kupas. Fiksi yang pertama, kota kecil yang mendadak mendenyut karena rendang. Kedua, karakter Hajiwan, Unitin, dan para tokoh lainnya. Yang ketiga, anggota Dewan Studi Banding ke Tanah Minang demi rendang. Apa ini? Yang pertama yaitu rendang Unitin itu berbeda. Yang kedua, orang pemerintahan selalu ke toko ini. Yang ketiga, kalau sudah masak tak perlu kulkas. Asumsi yang pertama, Hajiwan menganggap tidak ada yang bisa membuat rendang seperti Unitin. Ini asumsi pribadi Hajiwan, meskipun sebenarnya prosesnya sama. Yang kedua, partai memilih Hajiwan karena mengenang kontribusi keluarganya. Pengarang berasumsi bahwa keterpilihan Hajiwan sebagian besar dipengaruhi oleh nama besar keluarganya. Yang ketiga, rendang yang tidak hitam atau kering dianggap bukan rendang Minang. Hajiwan dan sebagian masyarakat mengasumsikan rendang harus sesuai standar Minang asli, meskipun tiap daerah memiliki interpretasi berbeda. Yang pertama ada makna. Rendang adalah masakan tradisional khas Indonesia, khususnya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar makanan. Untuk yang kedua ada sejarah rendang. Rendang memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau dan telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner masyarakat setempat selama berabad-abad. Yang ketiga ada filosofi rendang. Setiap bahan dalam rendang memiliki makna filosofi yang mewakili tatanan masyarakat Minangkabau. Daging melambangkan pemimpin, santan melambangkan intelektual, cabai melambangkan ulama, rempah-rempah lainnya melambangkan masyarakat. Untuk resep pakem rendang tersendiri yaitu ada resep pakem rendang asli Minangkabau memiliki ciri khas proses memasak yang panjang dan bahan-bahan autentik. Berikut adalah resepnya. Bahan utama 1 kg daging sapi potong sesuai selera, 1 liter santan kental dan 3 butir kelapa, 1 liter santan encer, dan yang terakhir ada bumbu halus 15 bawang merah, 8 bawang putih, 5 kemiri, 5 jahe, 5 lengkuas, 3 kunyit, dan 15 cabai besar. Yang terakhir ada bumbu pelengkap, yaitu ada 2 batang serai, 3 daun kunyit, 5 daun jeruk, 1 sendok makan jintan, dan 1 sendok makan ketumbar. Ada nada garam dan gula merah. Terima kasih.